Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal efek volume oli terhadap performa. Jadi sekarang ini kan trennya volume oli khusus untuk motor ya, itu kan dikurangi. Katanya untuk meningkatkan performa, membuat lebih efisien bahan bakar. Dan itu katanya sudah didukung oleh penelitian. Cuma yang jadi masalah adalah karena ya yang namanya umur masa pakai oli itu sangat bergantung pada volume oli juga. Umur dari oli rasanya bakal berubah drastis seiring dengan berkurangnya volume oli. Nah, penulis ini rasanya termasuk salah satu yang merasakan ya, bisa merasakan perbedaan volume oli. Ya memang penulis itu pakai olinya enggak sampai misalnya separuh dari rekomendasi, tapi variasinya sudah cukup banyak, yaitu antara 800 sampai 1200 ml. Jadi kalau ngisi sedikit penulis pakai 800, ngisi banyak 1200. Dan penulis juga termasuk sering top speed, gaspol ya, kecepatan tinggi di atas 100, juga akselerasi 0-100 yang sudah cukup hafal lah untuk mengetahui perubahan performa motor. Jadi di motor penulis ini tidak hanya bensin saja yang mempengaruhi performa, tapi dari oli juga sangat mempengaruhi. Dan berbeda dari kepercayaan banyak orang, namanya performa itu tidak berbanding terbalik dengan kekentalan. Jadi makin kental bukan makin pelan, ada angka pasnya berapa. Nah, dari pengalaman penulis menggunakan oli volume sedang volume 800 dengan 1200 ya, penulis simpulkan bahwa yang namanya penurunan performa karena menggunakan oli yang 1200 ml itu hoax ya. Jadi penulis pernah pakai oli 800 ml lambat motornya, pernah pakai oli 1200 ml kencang motornya. Jadi 1200 ml itu adalah ketika misalnya oli itu sudah berakhir masa pakai, penulis tambahi oli samping 100 ml ternyata kurang, akhirnya penulis tambahi juga minyak goreng 100 ml. Jadi biasanya penulis pakai oli 1 liter, ternyata olinya kurang baik, akhirnya ditambahi minyak goreng dan oli samping yang kemudian membuat volume total adalah 1200 ml. 800 ml ya artinya tanpa campuran apa-apa, hanya mengandalkan bahan olinya saja. Ya langsung dari botol 800 ml wis itu. Jadi bohong ya kalau ada yang ngomong 800 ml itu lebih kencang daripada 1200 ml. Ini penulis ngomong pemakaian harian, di mana juga memperhitungkan kondisi oli sudah rusak. Jadi ketika oli sudah berakhir masa pakainya, yang 800 ml itu bisa malah lebih pelan daripada yang 1200 ml. Kalau ngomong sama-sama baru, penulis terus terang nggak bisa ngomong, tapi antara 800 dengan 1000 itu nggak kerasa ya. Lebih bergantung sama formula olinya, bergantung sama kandungan aditif yang ada di olinya. Kita ngomong performa dan
konsumsi bahan bakar ya, akselerasi, top speed, konsumsi bahan bakar. Kalau ngomong soal halus mesin, nggak mesti juga. 800 ml pun bisa bikin mesin halus. 800 ml itu kalau di motor penulis itu belum belum mencapai dipstick ya. 900 ml itu baru mencapai dipstick sedikit. Mungkin dipstick itu volume 850 ml kalau pakai cara drainnya penulis. Jadi kalau cara drainnya penulis maksimalnya dipstick itu di 1000 ya. Hampir top itu di 1000 ml baru hampir full. Nah, dengan kondisi seperti ini ya membuat kita jadi harus meragukan itu sebenarnya pabrikan itu mengurangi tujuannya apa? Emang peningkatan tenaganya berapa? Apa mencapai 1% kah? Jangan-jangan cuma 1,2%. Kalau cuma 1,2% ya sia-sia lah ya. Karena itu gak signifikan banget dibanding dengan perlindungan yang didapat dari menggunakan oli 800 atau 1000 ml. Dulu penulis juga motornya Suzuki Spin yang olinya 1000 ml. Motor 125 cc. Ya karena memang setelannya super irit, musuhnya jadi motor 100, 110 cc, 125 cc. Iritnya lebih irit daripada Honda Beat, 60 km per liter dalam kondisi pemakaian saenake loh ya. Kalau pas lagi ngirit ya jauh lebih tinggi lagi. Jadi itu olinya Spin ya berapa ya, 900 atau berapa gitu, pokoknya di atasnya 800, mungkin 1 liter kali ya. Nah, antara Suzuki Spin dengan Honda Beat ya, banter Suzuki Spin memang cc-nya beda, tapi ya menunjukkan bahwa untuk performa volume oli itu nggak begitu penting, gak ngefek gitu loh. Ini motor penulis dah NMAX, volume olinya sekarang 800, tapi ya walau dalam kondisi 1200 ml penulis adu dengan Honda Beat ya berani, dengan Scoopy, dengan Genio berani. Walau olinya 1200 ml penulis ya menang lah lawan motor-motor yang 125 cc ke bawah. Bahkan ya lawan sesama NMAX pun ya malah masih lebih kencang juga. Pokok aja modif bore up dan seterusnya begitu. Tapi ya kita juga harus ingat bahwa ada batas maksimal volume oli. Ya kebetulan motor penulis toleran terhadap volume oli 1200 ml. Tapi ada motor-motor yang kalau melebihi tertentu, melebihi maksimal, yang terjadi adalah sangat berat. Bisa jadi sangat nggak enak. Nggak semua motor cocok dikasih volume banyak. Tapi ini kita ngomong dari volume yang dirancang oleh pabrikan. Jadi volume oli dikurangi itu adalah volume oli yang terutama tersisa di bagian oil sump-nya, di genangan olinya. Oli-oli yang sudah naik ke atas disemprotkan ke dinding silinder, ke head, ke bagian ya lain-lain lah yang di dalam mesin, itu ya tidak terpengaruh oleh volume. Ada apa ya, kayak dari Suzuki, penulis pernah lihat zaman belum populer internet. Jadi olinya, oil sump-nya dibuat lebih dalam,
bagian crankshaftnya itu jadi tidak begitu menyentuh oli. Jadi crankshaftnya jadi agak naik sehingga tidak terlalu terendam oli. Nah, itu katanya meningkatkan performa. Jadi memang ya volume oli bisa mempengaruhi performa, dan sepertinya itu dari bagian berputar yang mengenai oli. Kalau di contohnya Suzuki itu bagian crankshaftnya. Nah, tapi ya sebenarnya yang namanya hambatannya juga nggak bisa dibilang besar. Karena apa? Karena oli itu kan encer ya dalam keadaan panas. Jadi oli dalam keadaan panas itu bisa berapa kali ya? Hampir 10 kali, mungkin 8 kali lebih encer daripada dalam keadaan dingin. Jadi dibanding keadaan suhu ruangan, oli itu bisa 8 kali lebih encer. Jadi hambatan di saat oli sudah panas itu minim. Pabrikan sendiri ya mestinya bisa lah niru kayak cara Suzuki, misal diketahui bagian crankshaftnya ini terlalu dalam terendamnya di oli, jadi dibuat lebih tinggi posisinya. Itu bisa, nggak harus mengurangi volume oli. Tapi entah mengapa kok jadi tren dikurangi volume olinya. Dan ya volume oli dikurangi membuat oli lebih mudah rusak. Motor-motor yang olinya 650 cc, 700 cc itu lebih nggak awet olinya. Jadi ya motor-motor sekarang jarang ya bisa dibilang nggak ada yang berani ganti oli 4.500 4.000 km. Padahal zaman dulu ganti olinya motor itu 5.000 km ya. Zaman ketika oli 20W50 masih marak, masih banyak. Mulai dari zaman oli 10W40 mulai banyak, akhirnya masa pakai oli jadi mulai berkurang. Jadi misalnya 2000 km yang ya berlaku sampai sekarang lah. Kalau 2000 km pun sebenarnya nggak aman ya kalau kita pingin benar-benar menjaga mesin dengan menggunakan oli yang kualitasnya di bawah standar. Jadi oli problemnya sekarang adalah kualitasnya makin turun. Tapi dari pabrikan motor ternyata volume olinya dikurangi, yang ya makin membuat oli cepat rusak lagi. Jadi sekarang sudah biasa ya, sudah umum kalau kita dengar motor 10.000 km ganti piston oversize, turun mesin dan seterusnya. Ganti bearing, ganti noken as, bearingnya noken as, ganti templar, ganti pelatuknya, rocker rollernya dan seterusnya. Ya karena sepertinya dari pabrikannya entah bodoh atau jahat ya, sengaja membuat desain motornya cepat rusak. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.